Guru Soekarno Putra itu 2001 itu pernah ngomong di mainstream TV bahwa ini kita sudah melanggar Pancasila 2001 loh. Which is sila keempat. Seorang adik presiden waktu 2001, adiknya Ibu Megawati waktu presiden, itu mengatakan di depan mainstream TV bahwa kita sudah melanggar. Jadi memang Pancasila belum pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kita harus menyelamatkan, fokusnya ke situ, menyelamatkan bangsa negara kita ini. Kepentingan kelompok, elit-elit parpol dan lain-lain, kepentingan mereka itu nomor sekian. Yang penting sekarang cepat kita selamatkan bangsa negara. Para petinggi ini, baik eksekutif maupun legislatif, mereka punya kesempatan untuk berbuat lebih baik. Betul. Lebih baik ya gesturnya, ya ucapannya, ya tindakannya begitu. Ya, mudah-mudahan nggak telat lah sebelum Indonesia makin chaos. Halo Komre, kembali lagi bersama podcast Sentra East, podcastnya anak-anak muda. Tetapi dalam konteks ini kita tidak ingin mendikotomikan antara anak muda dan orang-orang yang senior. Untuk itu di kesempatan kali ini juga kita mengundang senior-senior kita dari teman dari UI Watch untuk Indonesia Watch. Begitu. Jadi memang untuk mengatasi permasalahan yang kompleks di bangsa kita perlu adanya sinergi antara senior ataupun orang-orang yang sudah di atas berpengalaman banyak dan kita sebagai anak-anak muda. Oke. Kali ini kita bersama dengan Pak Ayub. Pak Ayub ini praktisi di dunia pendidikan, dosen juga di UI. Sekarang masih aktif Pak ya? Insya Allah Masih aktif. Anyway, saya suka aja dibilang anak muda, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh, Nggak masalah rambut putih. Semir itu. Lalu kita juga bersama dengan Bu Yani. Bu Yani juga alumni di UI. Sekarang di dunia profesional bergeraknya ya Bu. Ya. Ini beberapa demo kebelakangan kita lihat Bu Yani cukup aktif ya. Coba aktif. Zaman Terus jalan juga, Bu. when I was young. Tapi kemarin beberapa tahun kebelakang masih kelihatan tuh Bu Yani masih turun ke lapangan. Jalan ya. Jalan. Dan ini kita juga bersama dengan Pak Basit. Pak Basit ini sekarang beraktivitas biasa, tapi sebelumnya aktif mengajar juga Pak ya. Aktif mengajar, menjadi dosen di IPB dan Tapi sering diundang kemana-mana. oh iya berbicara dalam tentunya masalah kenegaraan, masalah kebangsaan dan juga masalah keumatan Pak ya. Masalah soal tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya. Itu yang sering kita lupakan. Sekarang malah bukan cuma tangan di bawah, tapi tangan menggeragas gitu. Status dong. Tunjangan lebih besar lebih enak daripada tunjangan kecil. Iya. Jadi begini Pak, kita kemarin itu sempat membuat beberapa rekaman podcast video. Kita menggali lagi bagaimana bangsa kita bisa terbentuk, akar pembentuk bangsa kita seperti apa. Nah, dari berbagai video yang sudah kita upload, ada beberapa feedback dari netizen lah barangkali ya, netizen yang mungkin sepakat dengan narasi yang kita angkat di podcast, tetapi di sana ada pertanyaan yang menarik dari netizen di mungkin bisa lihat ya, nanti kita tampilkan komennya. Dengan kondisi yang ada, lalu apa yang harus kita lakukan dengan latar belakang bangsa kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Seolah kita sekarang menjadi bangsa yang dilemahkan. Begitu. Kira-kira menurut Pak Ayub, Bu Yani atau Pak Basit, apa ini yang harus kita lakukan? Bagaimana bentuk sinergi antara golongan tua dan golongan muda? Kalau dulu untuk merdeka, kalau sekarang untuk menyelamatkan bangsa. Kira-kira seperti apa? Tadi kan Mas Oki udah ini, Mas Ade udah sebut kan. Oki ya. Oke ini. Udah ngerokok. Jadi yang senior punya pemikiran,
yang muda punya gerakan seperti itu. Secara garis besar memang begitu, ya kan. Tapi kan saat ini anak-anak muda sekarang itu kualitasnya harusnya kualitas pemikirannya ya itu nggak kalah dengan generasi terdahulu. Kenapa? Semua ilmu information ada di sini semua. Jadi artinya dan juga lebih nggak gaptek. Berarti semua knowledge dan ya, cuman experience mungkin yang perlu dijadikan tacit knowledge ya, seperti itu. Tapi kemudian ketika harus apa ya sinergi tentunya. Sinergi saya karena pertanyaannya demikian itu ketika ada orang yang membagi X generation, Y generation, Z generation, saya lebih cenderung kita untuk mewaspadainya ya sebagai upaya, upaya mengkotak-kotakan, memutus rantai pewarisan nilai-nilai. Nah itu kita mesti waspadai. Itu jangan sampai seperti itu. Jangan sampai in my younger generation itu mereka ngomong seperti gini. Udahlah, yang diharapkan barangkali ya. Udahlah, lo kan udah lewat. Ini sekarang zamannya gue gitu. Ada yang boleh dipertimbangkan seperti itu, tapi ada juga value yang nggak boleh diputus. Betul. Nah inilah value kalau dalam bernegara ada value-value yang nggak boleh diputus di dalam kehidupan sampai dengan keakhiratan nanti ada nilai-nilai yang terus harus dipegang. Sementara itu saya. Kalau kata Bung Karno, jas merah. Jas merah. Sejarah. Merupakan sejarah. Sejarah. Karena itu sangat dalam ya, sangat dalam sekali itu. Rootsnya itu ada di sejarah itu. Gitu. Kalau kita seperti sekarang kemarin terus terang aja reformasi pasca reformasi sampai sekarang itu dengan mengamandemen UUD 45 2002 itu hampir memutus sejarah karena dia merubah UUD 45 itu dari rootsnya itu ya dari founding fathers dibikinnya. Kalau bahwa itu tidak sempurna, banyak hal-hal yang kurang, yang ini tidak cocok lagi ini dan segala macam, tetap barangnya tuh itu, tapi dikembangkan, diperbaiki dan lain-lain, bukan di amandemen yang semuanya totally berbeda gitu. Walaupun ini nanti bisa dibahas tersendiri ya apa yang terjadi dengan itu, tetapi itulah kenyataannya di situ diputus memang itu tidak begitu cara bekerjanya, nggak begitu kalau konstitusi nggak begitu. Dan yang terjadi sudah pasti karena kita memutus sejarah, padahal sejarah itu sudah dipikirkan, disiapkan oleh founding fathers itu terkait dengan existing dari bangsa Indonesia sendiri. Kalau dia diputus, dibikin yang baru, ya beda, nggak nyambung lagi istilahnya kan begitu. Berdampak, pasti berdampak. Ya, nyambung yang disampaikan Mas Ayu. Kamu generasi apa ngakunya? Milenial. Akunya begitu. Z. Ya. Kalau kami ini digolongkannya baby boomers ya. Baby boomers. Itu kan orang yang mengelompokkan kan. Ya. Sehingga ada, kalau saya melihatnya ada kesan karena kamu ngakunya milenial, kamu nggak sepaham dengan saya yang baby boomers itu koncoman. Iya. Kita beda generasi Pak, beda pemikiran. Padahal itu menurut saya dirancang. Bagian dari perang asimetris. Kalau dulu Mika atau Inggris mau jajah kita, numpang Belanda, datang beneran dia numpang. Kita merdeka 45, 49 mereka datang lagi. Sekarang nggak harus datang dia duduk manis di London sana. Tapi dia bikin game, ada satu game role play game RPG itu yang dirancangnya bisa 4 tahun. Dimasukkan unsur psikologi, agama, keyakinan dan sebagainya. Diperkirakan bahwa yang main game itu setelahnya akan bingung, Tuhan benar ada nggak sih? Sejarah kita benar gini nggak sih? Benar nggak sih kita ini dari Tuhan? Macam-macam bingung. Nah kalau kita sampai termakan seperti itu, ya jadi sekarang Masuk barang. Salah satu paham yang sekarang lagi booming di anak-anak, nggak tahu generasi apa ini. Apa itu? No kid family ya, free child family. Jadi kawin mau, punya anak nggak mau. Coba kalau cuma 1-2 yang mengikuti, nggak masalah, masih banyak yang kawin dan punya anak. Tapi kalau mayoritas seperti itu, gawat itu.
misalnya ada sekian juta anak muda Indonesia memutuskan kawin dan nggak punya anak, sementara ada sekian juta orang yang mencetuskan ide itu, warnanya banyak. Di satu saat nanti yang mau jadi presiden, ente nggak punya anak, dia punya anak. Yang mau jadi bupati, ente nggak punya anak, dia punya anak. Mereka semua yang jadi. Paham? Nah, itu namanya bagian dari perang simetris. Jadi kalau pepatah bahasa Inggris singkatnya, physically you are what you eat. Secara fisik kamu itu tergantung apa yang dimakan. Banyak makan proteinnya, dagingnya kencang. Tapi mentally, morally, you are what you read. Oke. Nah, Anda kurang baca, putus sejarah tadi. Iya. Gitu. Jadi makanan dijaga, bacaan dijaga. Baru nyambung gitu. Antara yang tua dan yang muda. Bapak dulu baca apa banyak sekali. Nah, kalau buku yang Pak Ayub baca itu nggak dibaca anak, putus Pak. Putus sudah. Betul, warisan nilai. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ngomong apa aja nggak nyambung. Nah, jadi read itu sesuai ayat pertama ya, Iqra. Harus itu. Jadi anak muda sekarang, menurut saya, jangan, aku lahir tahun berapa ya? Tahun 2020. Oh, aku berarti generasi Z. Lalu dicocokkan generasi Z itu speknya begini gitu. Oh, berarti saya begini gitu. Ini yang dangerous. Bukan karena dia memang seperti itu, tapi karena ada speknya. Z adalah gini, tidak bertanggung jawab, mudah putus asa, gini. Kerja nggak kenal deadline, bla bla bla. Lalu dicocokkan, aku cocok di sini. Padahal enggak Mas, kita manusia itu sama aja. Mulai tahun berapa, you can be the best. Dulu pepatahnya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Lu mau lahir tahun berapa aja bisa jadi orang hebat. Itu nggak pandang generasi. Karena proses kejadiannya sama. Proses Sama. selektivitas di dalamnya Sama. apa? Iya. Sperma ketemu ovumnya kan sama. Seleksinya sama. Jadi Mas tadi generasi apa? Milenial. Milenial. Tidak ada lagi sekarang. Nah, ya kan? Nah, coba cari speknya generasi baby boomers. Baby boomers itu adalah gini. Kamu ikutin. Jadi kamu meskipun muda begini, Oke. serius, orang itu hanya mau merubah pikiran kok. Jadi jangan mau. Jangan mau Tentang Framing ya. Framingnya. Salah satu ajaran yang terkenal itu adalah antiku suatu zaman di mana kebodohan begitu besar, ya. Tapi ada hal yang nggak bisa Anda lepaskan. Gigit dengan gerahammu. Itu ada ajaran yang mata. Gigit dengan gerahammu erat-erat. Artinya apa? Value itu dipegang terus. Gitu, ya. Oke. Ini kita agak terkejut. Ternyata generasi Z, milenial dan lain sebagainya itu adalah bentuk fragmentasi atau mengkotak-kotakan. Kalau saya melihatnya, Bukan cuma mengkotak-kotakan, kita dibentuk ingin menjadi seperti apa sesuai dengan Standar yang mereka punya. standar ini buat standarisasi. Framing. Oke. sehingga anak yang misalnya kelahiran tahun 2000, kita beda generasi Pak. Iya. Bapak kan begitu, ada punctuality, ada disiplin. Kami kan enggak. Itu kan zaman kerja satu tahun pindah, nggak kerja pindah, misalnya. Itu kemakan ide orang namanya. Oke. Framingnya. Oke. Nah, ini framing ini kan sebenarnya udah cukup familiar ya di beberapa tahun ke belakang gitu ya. Mungkin kita bisa relook lagi ke tahun 2019 gitu ya. Yang kita dipecah gitu kan, ada cebong, ada kampret gitu kan. Yang maksudnya framing itu sering terjadi lah gitu ya, bahkan di sisi politik gitu ya. Bahkan kalau kemarin baru 2024 kita di framing 01, 02 dan 03 gitu kan. Seolah-olah kita pendukung satu ini tertentu dan ya kita punya keberpihakan tertentu gitu. Nah, sebenarnya kalau melihat situasi terkini ya Pak ya, kan kita sebenarnya udah multipolar ya istilahnya gitu ya, framingnya udah cukup banyak gitu ya dari sisi itu. Kira-kira kalau dari point of view Pak Ayub, Bu Yani, dan Pak Basit sendiri itu melihat kondisi sekarang tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Apalagi yang berhubungan dengan kemarin ya, yang masalah demo kemarin ya, kan itu kan awalnya memang kita di framing awalnya DPR nih, kita ke DPR, terus tiba-tiba semuanya berubah menjadi ke polisi gitu ya. Lalu besok apa nih? Nah itu. Framing baru? Iya, framing baru bagaimana? Karena
Adek tadi menyinggung polarisasi yang terjadi, kita mau ngamuk gitu, memang kita mesti melihatnya satu persatu ya. Tapi ini juga suatu yang mengalir, yang nggak bisa dilepaskan begitu saja. Ya. Jadi asalnya framing tadi kata let's say 2019 lah. Ini kan karena let's say Pilpres lah ya, yang itu teknisnya itu adalah dilaksanakan dengan what so called sistem demokrasi yang secara teknis itu adalah one man one vote. Ya, Oke. one man one vote ya. Orang banyak tertipu. One man one vote itu adalah adil, adalah adil, ya kan? Padahal itu cuma Ya. sama rasa sama rata. Sama rata sama yang adil itu contoh adil kita harus banyak lah, kita sudah ulang-ulang. Emangnya adiknya Mas Ade ini dengan umur SMP dengan sampean yang mahasiswa tingkat 2 uang jajannya harus sama, Beda. kalau adil. Beda nomor. Itu aja udah. Iya. Terus kemudian kalau one man one vote itu seorang guru besar nilai suaranya tuh 1 akan kalah dengan bukannya menghina, artinya kan napi lah, narapidana. Narapidana 2 orang narapidana saja cukup untuk mengalahkan suara si guru besar. Apakah ini beradab? Atau ini adil? Seperti itu. Iya. Kemudian saya tertarik dengan pengakuannya Pak Amin Rais ya. Amin Rais bahwa saya pikir kalau one man one vote itu lebih banyak yang milih, lebih susah untuk dimanipolitikkan. Itu ngomongan Pak Amin Rais tuh. Nyatanya kan enggak. Iya. Kenapa? Karena rakyat kebanyakan itu bisa diselesaikan. Kenapa diselesaikan dengan uang? Transaksi. Ya, nggak ada Transaksional. transaksional ya kan? Udah transaksional. Ini kenapa? Karena yang menang apa kalah itu ditentukan banyak-banyakan, adu banyak-banyakan, ya kan? Itulah ya akar muasalnya, ya kan? Sementara ya karena sampai ngomong kayak begitu, terus gimana? Ya, nah kan pertanyaannya kita nih kan bernegara ini kan ada aturan mainnya, Oke. ya kan? Siapa sih yang nggak pernah dengar Pancasila? Yang nggak pernah tahu Pancasila? Secara jujur kita mesti akui bahwa di tahun-tahun 70, 80-an itu kata-kata kalimat ini selalu berdengung dan sangat familiar. Melaksanakan sesuai dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Itu sering udah jadi kayak makanan sehari-hari. Tapi kenyataannya Pancasila yang bukan di Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri belum pernah dilaksanakan secara benar-benar, secara murni. Coba lihat dalam konteks one man one vote, sila keempatnya kan musyawarah. Perwakilan. Even Guru Soekarno Putra itu 2001 itu pernah ngomong di mainstream TV bahwa ini kita sudah melanggar Pancasila 2001 loh. Which is sila keempat. Seorang adik presiden waktu 2001, adiknya Ibu Megawati waktu presiden, itu mengatakan di depan mainstream TV bahwa kita sudah melanggar. Jadi memang Pancasila belum pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Nah, itu sampai di situ dulu. Jadi bagaimana caranya? Harus bagaimana? Ya kembali ke Pancasila, dilaksanakan. Nah, itu Pak. Ceritanya seperti apa nanti terusin lagi tuh. Nyambung dari yang terkait sama Pancasila dengan framing tadi itu kan, situasi tadi itu kan ya pertanyaannya. Jadi kenapa kita jadi gampang terbawa arus framing seperti itu, kampret, Cebong, Batman, cebong, dan lain-lain seperti itu. Seperti itu kan kelemahan dari karakter manusia bangsa Indonesia sebetulnya akibat dari basicnya, kalau menurut saya sih dari sistem pendidikan yang dirubah dari zaman saya, mungkin ya dari zaman saya kecil sampai posisi saya posisi sekarang, zaman sekarang, perubahan sistem pendidikan itu kan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan pemilu, terutama pasca reformasi ya. Banyak terjadi, kalau menurut saya bahasanya adalah perusakan sistem
pendidikan sebetulnya. Itu kan sangat basic. Karakter building bangsa Indonesia itu dari sistem pendidikan kita. Kita suka baca, yang tadi kita udah mention, kita nggak gampang terframing segala macam, itu kan karena dari karakter building kita dari kecil. Nggak bisa kita ujuk-ujuk udah besar dituntut untuk kita tidak terbawa arus segala macam, itu nggak bisa terbentuk. Itu pasti dari kecil, karakter yang dari kecil. Kalau kita sistem pendidikan kita dari tahun kapan itu dirubah pelan-pelan, banyak hal-hal yang dihilangkan, sejarah, etika, itu banyak pelajaran kita waktu kecil dengan kondisi sekarang itu banyak sekali yang nggak ada. Padahal itu karakter building yang membentuk bangsa yang strong sebetulnya. Strongnya itu bukan sekedar strong, tapi harus baik dan benar gitu loh. Kalau kita sekarang kan kita berantem, terjadi pengelompokan, semuanya merasa benar sendiri tanpa melihat konteksnya. Tadi itu kembali Pancasilanya pun ikut dikikis, ikut dihilangkan. Zaman dulu setiap kali hari Senin upacara sekolah pasti kita mengucapkan Pancasila, ya kan? Kita di salah satu acaranya mengucap Pancasila. Yang dalam pendidikan kegiatan hari-harinya pada pelaksanaannya itu ada dilaksanakan di sekolah, di rumah, di TV pun pada zaman itu semua media menghidupkan Pancasila itu sendiri gitu. Yang kesini-sininya itu semuanya nggak ada. Padahal pembentukan karakter kita itu kan pendidikan bukan hanya verbal, orang tua di rumah, apalagi sekarang orang tua kebanyakan bekerja, sehingga anak-anak diandalkan dari sekolah pendidikan, kurikulumnya disederhanain semua. Bahasa saya sih disederhanain karena dihilang-hilangkan yang very basicnya itu kan, yang kayak gitu, sehingga kita hidupnya jadi gonjang-ganjing terus nih karena manusia-manusianya gitu. Anak-anak sekarang bisa dengan globalisasi bisa semua, bisa gampang ngebukanya sampai ke desa-desa. Tapi yang terserap adalah banyak kriminalitas makin tinggi, masih muda-muda udah bikin melakukan kriminalitas. Kan sering sekali di TV, merasa di TV acaranya kejahatan melulu gitu kan. Sedih gitu ya, kita sedih banget sebagai orang yang udah senior, yang dulu kita ngalamin masa kecil kita di umur segitu, kita nggak berani melakukan itu. Nggak ada terpikir di kepala kita. Kok sekarang gampang banget, anak muda-muda udah ketangkap di sana di sini, yang berdua laki berdua udah ngaco deh, udah sedih banget gitu ya. Seperti itu. Jadi pengikisan dari pendidikan sebetulnya terkait sama tadi framing yang terjadi seperti sekarang, sehingga orang untuk menempatkan diri dia di posisi yang kita pilih adalah yang benar, itunya jadi bias gitu ya, seperti itu. Jadi itu kembali kepada kita, tugas kita ke depan. Kalau menurut saya memang pemerintah harus mau mengevaluasi kembali kita ingin membangun bangsanya yang seperti apa, itu dengan serius dicari sumbernya tuh apa, sehingga kita tuh memanfaatkan teknologi, memanfaatkan politik segala macam itu tidak tentang menang kalah, tetapi benar salah itu yang kita harus kuat di dalam diri kita masing-masing gitu. Jangan benar salah benar, tetapi harusnya benar salah, jangan kalah menang gitu. Urusannya bukan kalah menang. Kalau kalah menang pasti menghalalkan segala cara jadinya. Di situ etikanya, tentang etika nggak bicara jadinya, brutal jadinya. Oke. Jadi nyambung Mbak Yani, yang sekarang kita hilang adalah nilai-nilai dasar yang khas Indonesia yang orang dalam Pancasila itu, karena nggak pernah praktekkan, tidak melihat contohnya, anak-anak jadi nggak menguasai itu, nggak menghayati, nggak merasa penting, bahkan meremehkan. Ini contoh kasus ya, di tempat saya kerja ada seorang tugasnya itu Komisi Pendidikan, Komdik, ya 3-4 hari lalu main ke rumah, kamu nganggap saya seniornya kan, dia cerita, ya ampun Pak Basir, ampun anak-anak sekarang itu. Ampun kenapa? Nggak sopan, nggak tanggung jawab, nggak nganggap kejujuran itu penting. Contohnya apa? Contohnya nih, ada orang mau seminar untuk ikut ujian akhir ya. Kan
itu formnya harus ada yang ditandatangani oleh Komisi Pendidikan bahwa sudah menyetujui untuk seminar atau ujian akhir. Karena mungkin nggak ketemu dengan ibunya, dia palsu aja tanda tangannya. Lalu ketahuan, lalu dipanggil. Coba, Anda pasti ajaib dengan jawabannya. Kenapa kamu memasukkan tanda tangan saya? Jawaban mahasiswa itu, Bu, ini kan demi kebaikan saya. Ibu harus melihat itu dari sisi saya, bahwa saya supaya tepat waktu lulusnya dan tidak harus bayar SPP lagi. Apa nggak kurang ajar? Ajaib. Buat saya dengan itu nggak masalah. Betul. Bisa ngomong begitu ya. Iya, betul. Ibu jangan marah-marah. Begini. Iya. Ibu harus melihat itu dari sisi saya. Itu kan baik buat saya lulus tepat waktu dan itu contoh ya. Di contoh lain ada seorang dosen masuk ruangan, mahasiswanya sekitar 15 orang. Entah sudah janjian, entah belum. Tiba-tiba ditunjuk anak cewek yang paling depan. Hey you, why are you here? Kan? Ngapain lu di sini? Kan? Mau ikut kuliah? No, I don't want to sit here. Get out, kan? Mahasiswanya bingung kan? Hah? Keluar? Haruskah saya ulang lagi perintahnya? Mahasiswa terus tutup buku, keluar ya. Terus dosennya nanya ke yang lain. Salah. Apa gunanya hukum? Kata si dosen itu. Ayo, menurut kamu apa gunanya ada peraturan? Supaya ditaati. Apalagi supaya tertib. Apalagi supaya tegak keadilan. Supaya apalagi semuanya ngomong. Benar semua jawabannya. Lalu dosen tadi ngomong, yang saya lakukan tadi, ngusir temanmu keluar, itu benar adil atau tidak? Tidak, katanya. Lalu kenapa tak satu pun dari kalian menegur saya? Minimum nanya, Pak, apa salahnya teman saya diusir? Kenapa? Diam semua, Pak. That's what happen sekarang. Rasa palsu, mau ini. Ngapain sih diributin? Karena mereka sudah mulai menganggap itu tidak penting. Kalau itu sebuah yang normal saja ya Pak ya? Iya. Jadi kan masih banyak sekarang untuk kasus yang lagi rame nih soal ijazah palsu dan sebagainya. Masih banyak orang bahkan pejabat bilang ngapain sih kayak gituan aja diributin. Itu gambaran bahwa dia sudah tidak mempedulikan kejujuran, kebenaran, keadilan. Paham ya? Dengan kata lain, habis semua itu nilai-nilai Pancasila. Dari contoh kecil yang mikro, ucapan dan sebagainya. Ini betul-betul memprihatinkan. Jadi kalau ditanya kita harus ngapain, kita harus kembali relnya. Kalau kereta api itu relnya gini, harusnya ke Semarang, ini sudah belok ke Purwokerto gitu. Udah mau ke Semarang. Iya, ya harus mundur lagi, gini, atau diangkat kereta apinya gini. Karena kereta api nggak bisa muter balik. Seharusnya begini kan Pak, kalau misalnya ini pemahaman kita ya tentang Pancasila. Kalau misalnya Pancasila ini benar-benar dipraktikkan, pertama spiritualitas, moralitas, semangat persatuan, adat dan budaya, lalu keadilan, itu seharusnya bisa kita rasakan. Tapi kok sekarang ini agak lain ya kondisinya. Agak lainnya begini. Rakyat semakin sengsara. Yang di gedung menara di menara kura-kura itu kemarin makan mewah, ada insentif yang dinaikkan, lalu kan pada akhirnya rakyat resah ya, gelisah kok gitu amat, kok masih marah. Kira-kira menurut Bapak, apakah tingkat kemarahan rakyat ini sesuatu yang wajar karena sudah menjauhkan ruh mereka sebagai bangsa Indonesia, depannya sudah semakin dijauhkan, begitu kan, oleh perilaku ini para perwakilan yang mengaku sebagai wakil rakyat. Nah itu bagaimana kira-kira? Iya. Pertanyaannya, apakah seimbang reaksi ini? Anda talking about what's happening right now kan, kayak gitu kan. Segitu marahnya rakyat dengan DPR gitu kan. Apakah reaksinya seimbang? Aslinya malah lebih besar dari itu. Reaksinya reaksi masyarakat itu seimbang dengan karyanya DPR. Gitu kan? Iya. Tapi nggak nanya mana undang-undang dalam 10 tahun terakhir ini yang meringankan rakyat. Yang mana? Yang ada semuanya memberatkan rakyat. Betul. Berpihak kepada ombudsman, berpihak kepada penguasa dan lain-lain seperti itu kan. Kemudian saya tambahin deh, kenapa sekarang anak-anak muda
banyak yang nyalek ya. Kalau nyalon oke lah, yang seniornya juga pengen nyalon kesalon. Ini nyalek, mereka kan cerdas. Iya. Mereka kalau mereka normal aja, mereka lulus S1 umur 21, 22, kemudian katakanlah masuk, mereka nggak punya modal usaha gitu ya, mereka kerja di tempat yang paling baik lah, katakanlah BUMN lah yang stabilannya bisa dijaga, gajinya kan 5, paling gede tuh 5. Berapa tahun yang mereka mengalami itu, baru bisa punya gaji 50 juta. Kalau udah mereka jadi top level ya. Top manajemen kayak gitu. Kalau di DPR, saya nggak Google, tapi pengakuan beberapa yang langsung yang dengan bangga menceritakan, kayak siapa tuh penyanyi Desi Arisandi juga, kalau nggak salah lupa lah kayak gitu kan. Krisdayanti ya kan, tahu sendiri angkanya berapa tunjangan anak ini Ono. Kemudian itu kan kalau dia cuma bisa katakanlah ngeluarin modal 2 miliar deh, dia bisa cari sana sini segala, walaupun ada yang gila, banyak yang gila. Kalau banyak itu lebih dari 1 ya. Modal untuk apa? Modal untuk nyalek, untuk nyalek. Mending kalau menang dia nggak gila, tapi begitu kalah dia gila. Dan ada yang bunuh diri juga, seperti itu, ya kan? Karena hitung-hitungan matematis tadi, dengan modal sekian dia anggota. Saya sendiri nyoba nyalek. Saya sempat nyalek. Ini nyalek bener apa nyalek? Nyalek bener. Kenapa? Dari mana Pak waktu itu Pak? Nggak usah sebut dong. Tahuan dong. NDA. Ini oke nih partai nih, ya kan, gitu kan, oke nih. Teman-teman akhirnya kompak nih, kami para katakanlah aktivis lah ya. Kita nyalek deh. Capek teriak-teriak keluar masuk semuanya. Kemudian saya sampai ke tahapan diwawancarain. Penting nggak sih cerita ini? Diwawancarain oleh partainya nih. Ditanya begitu, ini saya telepon teman saya yang gagal nyalek di partai yang sama di periode yang lalu. Saya telepon, katanya gue besok nih mau diwawancarain, mau dimintain duit nih sekian, gimana? Kasih jangan? Saya tanya gitu. Jangan, saya tuh dia banyak duitnya, gitu kan? Udah, saya udah dengan mindset begitu, bener kan, kami diwawancarain ya, jadi itu bukan nih kan ya, diwawancarain dalam saya mau di dapil mana nih, misalnya dapil X, ya udah nih yang calon-calon dapil X semua nih diwawancarain dengan semuanya kan, macam-macam deh tuh, ada yang 5 menit, ada yang 3 menit udah keluar, saya nih 45 menit kan, begitu kan, jadi 5 menit. Waktu itu dia ngomongnya gini, ngatunya bener, kapan nih gue dimintain duit? Bener, ngatunya dimintain duit. Ujungnya dimintain duit buat keperluan anak ini Ono. Anyway, they are trying to say, lu kan nggak ikut-ikutan keringetan membangun partai ini, tuh gitu loh. Terus saya jawab, ya lu kan juga nggak, lu kan nggak ikut andil apa-apa dalam membangun track record gua, kayak gitu lah. Ya, you take it or you leave it. I'm not the job seeker anyway, gitu loh. Nah, udah, artinya saya nggak lulus. Wah, itu saudara-saudara pada bilang, kakang eta ulah mani ulah masuk dia, kamanu kamari mah 5 ember juga CF, gitu. Jadi saya nggak lolos masuk ke daftar calon itu. Ya. Jadi yang nggak terima tuh partainya, gitu. Karena gue artinya lo terima gue nggak mau, ya udah, I'm not a job seeker. Yang lain saya wawancarain ya sesama ini, berapa sih Pak dimintain Pak? Katanya segini. Ya bisa lah Pak, nanti kita udah masuk juga balik tuh duit. Iya. Waduh. Gimana tuh? Berarti mindsetnya udah balikin modal, Pak. Job seeker, balikin modal. Iya. Dan ini Pak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi saya belum diterima nih, udah datang tuh provider ini, vendor. Pak, nanti saya bikinin inilah baliho, APK, alat peraga kampanye, bolpen lah, ya apa segala macam gitu. Pak, tenang aja Pak, nanti Bapak begitu Bapak dilantik, itu udah ada yang nganterin Pak. Ngeri nggak lo? Coba. Oke, nah sekarang saya balikin lagi. Kenapa jadi sekarang reaksi masyarakat seperti itu? Marah ya? Ya, lihatlah kapan sih mereka
apalagi dengan ada kejadian Komisi 11 gitu yang ditangkap KPK ya. KPK masing-masing 25 ember ya, ketua komisinya 28 ember, kemudian ada lagi yang kemarin ramai itu yang soal naik tunjangannya dinaikin joget, sementara kondisi saat ini rakyat udah klasik itu gitu. Itu cerita lama, dan yang penderitaannya itu jangan-jangan kali ya seperti saya ngomong Gaza lah, kalau Gaza udah beda banget lah itu kan. Kita ini masih belum sampai ke Gaza, belum sampai nyawa lah kira-kira gitu. Tapi penderitaannya luar biasa. Saya ngalamin waktu kemarin saya ke rumah sakit gitu kan. Saya mau minta tolong beliin sesuatu. Ojol nih, ojol. Datang tuh jam-jam 1:30 malam, yang nganterin perempuan, coba. Perempuan? Anak perempuan. Nganterin jam 1:30. Saya cuma mau beli barang kecil aja di depan. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Nih Pak, saya pulang kerja sampai ini tanggung Pak. Saya buka aja. Jadi dia pulang kerja malam begitu. Dia sekalian cobalah di mana itu perempuan yang mestinya ngejaga anak-anak kita jam sekian. Itu contoh yang saya alami sendiri. Jadi menurut saya kalau wajar nggak? Ya saya bilang ya mereka menuai buahnya. DPR dan juga asal muasalnya memang DPR itu dihasilkan dari mana? Dari mana? Pernah nggak ada satu? Ya, kan udah terkenal istilah. Anda itu petugas ya. Anda tuh petugas partai saya. Pegawai partai. Petugas. Kan ada yang pernah ngomong gitu diulang-ulang gitu kan. Ketua partainya. Dan ini apa pas istilah begitu? Gitu. Artinya dia bukan even presiden, apalagi wakil rakyat ini DPR. Dengan adanya recall itu, udah suka-suka aja kan. Jadi mereka tidak bisa mewakili rakyat, mau nggak mau wakil partai. Bersuara beda dipanggil pulang. Kami Pak pernah datang ke pejabat tertinggi di Republik, bukan presiden, saya sebut aja deh. Resmi kami datang ke kantor beliau, pakai jaket kuning. Anda bisa bayangin nggak? Saya ini termasuk sama Mbak Yani waktu itu ada, termasuk yang junior. Lu bisa bayangin nggak? Yang datang tuh almarhum Fahmi Idris. Kalau ngomonglah kami satu-satu 2019 ya. 2019 datang. Kita ngomong anak ini ono, lalu dia bilang gini, giliran beliau nih sang pejabat ini di kantor resminya di Senayan sana itu bilang, ya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu lebih tahu lah dari saya. Saya ini nggak bisa apa-apa, Pak. Saya ini nggak bisa apa-apa. Semuanya tergantung kepada partai lah, tergantung kepada partai. Iki apa iki? Pengakuan lo resmi seorang pejabat pemerintah RI sekian mobilnya. Benar ya? Yes. Nah itu, lu ngarepin apa lagi dari yang kenapa? Itu. Karena mereka bukan dipilih dari cascading dari orang-orang yang kompeten. Jadi bandarnya, bohirnya ini adalah partai. Nah, kira-kira sampai di situ. Sebab itu, kalau Anda bilang pantas apa enggak, ya ini siapa menabur angin, siapa dia akan menuai badai. Betul. Kalau situasi kayak gini, apa harus didiamkan? Terus itu tanya nih. Ya. Ya, kalau ngelihat kayak begini, polisi harus dilindungi Pak. Rakyat tentu lebih lagi. Kan konflik yang terjadi ini sekarang kan karena ada yang kelindes itu ya. Iya, yang kelindes ya. Karena itu kan sekarang kantor polisi dibakar sama masyarakat sama rakyat ya. Ini kan rakyat sama rakyat Pak. Maaf ya. Iya. Kan kan polsek apa segala macam itu kan semuanya kan alat. Yang megangnya ini siapa pemainnya? Ini harus segera diamankan dan nggak ada lagi yang bisa mengamankan. Ya itu adalah TNI. TNI lah yang harus turun mengamankan ini. Kenapa? TNI itu anak rakyat, anak kandung rakyat. Ya, mereka satu paket lah boleh dibilang dengan polisi itu ya. Karena apa yang dikerjain sama TNI, insya Allah rakyat harus terima. TNI kita kan beda. TNI itu kan dari rakyat. Lahirnya dari rakyat, dari perutnya rakyat. Jadi saatnya TNI harus turun menyelamatkan bangsa ini.
Sumpahnya juga ada ya. Dan dalam sumpahnya lihat dong. Sabta Marga, Sumpah Prajurit. 2 dari 7 Sabta Marga itu Pancasila Undang-Undang 45. Ya. Seperti itu. Mohon maaf kalau saya lumayan semangat nih. Cuma sayangnya di generasi muda sekarang ini masih teracuni dengan gagasan reformasi tahun 98 yang slogannya adalah TNI kembali ke arah. Kasarannya TNI nggak usah ikut campur. Nah, ini harus diluruskan dalam suasana Diluruskan dan dikembalikan kepada fungsi peran. TNI harus diberi peran dengan sesuai dengan proporsional, sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi siapa yang berfungsi dia yang dikasih peran, jangan salah. Contoh konkretnya apa, Pak? Ya, kalau dalam urusan keamanan negara misalnya, yang harus bertanggung jawab kan TNI yang harus diserahin tugasnya. Jadi misalnya polisi dengan rakyat, kalau sekarang kita lihat brutalnya mereka ya, mungkin dia juga kepepet. Saya suka bayangin polisi itu di balik tamengnya kan juga anak-anak muda. Masih SMK, Pak? Masih SMA setahun 2 tahun ketemu demonstran anak muda juga. Jadi anak muda yang satu bawa pentungan, yang satu tidak. Tapi kan yang dihadapi polisi itu bukan musuh. Iya, betul. Kalau musuh negara itu yang ada depan tentara. Nah, kalau demonstran kan bukan musuh, jadi harusnya tidak berhadapan dengan senjata. Jadi polisi itu paling banter senjata. Kalau di negara lain cuma tameng sama rotan kan. Bukan senapan, apalagi peluru tajam ya. Saya lihat video tadi pagi yang di Depok itu, anak baju putih langsung kan berarti kena lehernya atau kena apa, lari-lari bisa langsung kerompok. Itu pasti ya, dugaan saya itu peluru tajam. Nah, ini saatnya harus diluruskan siapa yang boleh pegang senjata. Combat itu adanya di mana? Kan harusnya tentara. Lalu menghadapi demo itu apakah combat? Kan bukan pertempuran itu. Itu penertiban. Penertiban. Jadi penertiban nggak dengan senjata. Nah, hal-hal seperti itu ya, kalau ini anak-anak muda kalau lagi demo lalu ada tentara hadir, mestinya bersyukur karena dia pasti akan menengahi kalau terjadi cekcokan, melindungi para demonstran atau dalam kata lain rakyatnya. Bukan terus teriak, kembali ke para, Anda salah teriak. Itu ada provokator, Pak. Kalau seperti itu, nggak ngerti itu anak-anak tuh nggak ngerti. Bisa jadi memang orang yang sengaja meniup-niupkan itu supaya anak-anak muda yang lain dengar, kan? Karena kalau dari video-video yang beredar kan ada orang yang jalan tiba-tiba narik topinya polisi, gitu. Polisinya menengok marah, tapi yang dimarahin bukan yang narik, kerumunan yang lain. Kan berarti ini provokator. Dan itu lumrah sekali zaman demo ya. Tahun 2019 saya ada di tengah-tengah mereka. Kembali tadi ke pertanyaannya terkait sama DPR tadi ya, DPR kondisi sekarang. Sebenarnya tadi itu memang sangat erat kaitannya dengan pasca reformasi, perubahan, pergeseran, degradasi, penurunan kualitas anggota DPR itu terjadi pasca reformasi. Kalau menurut saya ya, kemudian saya mengalami di titik zaman Orde Baru, kita mengalami gitu. Jadi kita merasakan sendiri selama pasca reformasi itu, yang niatnya reformasi adalah untuk lebih baik dari Orde Baru itu tidak tercapai, sama sekali tidak tercapai. Rakyat makin menderita, negara makin kacau, pecah belah, semua serba merosot. Yang paling gampang zaman kita kuliah waktu itu, tadi saya udah agak cerita. Zaman kita kuliah itu banyak mahasiswa dari Malaysia. Ya, karena Malaysia lagi banyak mengirim ke Indonesia mahasiswa-mahasiswa untuk belajar di Indonesia waktu itu. Keren banget, kita jadi tempat belajarnya Malaysia. Tapi sekarang kita sama Malaysia gimana coba? Malaysia udah demikian jauh, ya kita harus mengakui kalau mereka dalam banyak hal lebih baik dari kita. Sistem mereka udah jalan, segala macam, karakter mereka juga beda sama kita. Enggak brutal gitu segala macamnya seperti itu. Nah, sementara sekarang kita masih
bukan hanya sama dengan Orde Baru, di bawah gitu. Nangis nggak kita yang ngalamin hidup dari zaman Orde Baru itu minimum ya, nangis kita sebetulnya gitu. Ini kapan ini situasi lebih baiknya tuh kapan? Jadi sistem DPR-nya sendiri itu betul-betul menyakitkan ya kalau menurut saya, dengan sistem perubahan sistem tersebut di pasca reformasi tersebut menjadi sistem partai, anggota DPR harus anggota partai, sehingga terjadilah transaksional seperti itu. Maksudnya harus masuk, untuk bisa masuk partai, menyerahkan bagiannya ke partai, harus kita bermodal, sehingga untuk itu kita mengharapkan kembalinya modal. Untuk bisa kembalinya modal, kita dari mana coba? Kan kita juga nggak usah dijawab, dia udah tahu dari mana apa yang dilakukan pada saat kita menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Fokus kita bukan kepada rakyat, kebutuhan kesejahteraan rakyatnya bagaimana, bla bla segala macam keluhannya apa, nggak fokus ke situ, karena kita harus kembaliin tadi yang dituntutkan tadi, tuntutan partai, belum lagi orientasi pekerjaan yang kita lakukan harus sesuai sama partai. Yang rakyat teriaknya apa, yang partai teriaknya apa, yang diikutin oleh anggota DPR dari partainya, apa kata ketua partai, bukan apa kata rakyat. Sehingga dalam hitungan tahun, karakter itu kan karakter dari anggota partai tersebut yang menjadi anggota DPR, nggak ada sensitivitas apa suara rakyat, keadaan rakyat nggak ada. Jadi kalau rakyat komplain terhadap sesuatu, lebih sering dihantam gitu, walaupun ada kalau lagi rapat komisi itu ada yang menyalurkan ada, tapi lebih banyaknya tidak. Sehingga kan kita bisa lihat dari pembangunan, keadaan rakyat segala macam apa ya lebih sejahtera. Semuanya kan kuncinya ada di MPR DPR. Betul. Mereka menegur pemerintahnya enggak, mendorong pemerintahnya mengkoreksi dan lain segala macam. Dia menjalankan fungsi peran MPR DPR enggak gitu, harus diakuin. Anggota DPR juga yang marah sama saya ya, ini saya bicaranya fakta gitu, kita lihat aja gitu. Kita lihat dari kualitas value anggota DPR sekarang dibandingkan dengan zaman dulu, zaman Orde Baru, bandingin aja gitu. Itu aja yang kita gampang. Fungsi dan peran, semua harus punya profesi, punya fungsi ya dalam kehidupan di bidang apapun. Dia punya fungsi, dia duduk sesuai dengan melakukan peran sesuai dengan fungsi dia itu. Nah sekarang anggota DPR kita lihat aja mereka value-nya gimana. Apakah itu lalu bisa menghasilkan mewakili rakyat? Pastinya tidak, karena mereka mewakili partai. Artinya sistemnya itu sendiri udah salah. Apa kita mau biarin terus kita punya wakil rakyat di gedung kura-kura ya? Itu masih seperti sekarang cara pemilihannya, kualitasnya dan lain-lain sebagainya. Apakah itu? Kalau menurut saya sih udah benar, bubarkan dulu DPR, nolin riset yang baru, kita sama-sama duduk bareng omongin tata caranya bla 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 yang sesuai dengan Pancasila. Kita jas merah aja, kita urutnya cara berpikirnya tuh kembali ke situ dulu, berangkatnya tuh dari situ gitu. Jadi mesti tenang gitu, tenang dulu. Ini menarik teringatkan sorry. Jadi suatu kali kami ini we watch lah ya, audiensi resmi ke kantornya mereka, ada salah satu topnya lah. Top apa nih Kak? Top RI sekian. Oh, TVRI. RI sekian. Bukannya eksekutif ini. Iya. Oke ya. Tapi dia RI sekian. Dah. Terus ada staf ahlinya juga ikut di situ. Ingat kan momentumnya begitu. Terus kita lagi ngomong sama beliaunya itu, si staf ahli ini ikut ngomong juga, Pak, kita nih kekurangan staf ahli. Staf ahlinya anggota legislatif ini gitu kan. Inilah karena sistem yang dipakai siapa? Bukan orang kompeten yang masuk ke dalam dewan tadi itu. Betul. Jadi apa? Perlu expert lain. Sebab itu kalau misalnya diaturnya berdasarkan expertise, kita punya sistem itu sendiri, ada, kita sudah siap dengan sistem itu tadi. Kita nggak perlu punya staf ahli lagi, emang dia kompeten. Dia sendiri udah mampu. Jadi nggak ada costless ya. Nggak, itu costless. Udahlah kalau soal pemilu yang one man one vote, berapa tenggo itu kita habis. Iya. Dampak perbedaannya tadi kan sekalian ngejawab pertanyaannya Ade tadi kan. Kenapa terjadi
perpecahan ya di Gunung. Memang waktu lagi pemilihan dengan musyawarah untuk mufakat, walaupun akhirnya voting, tapi votingnya terbatas di Senayan saja. Apakah ada perpecahan cebong, kampret, kura-kura, ayam geprek? Ayam geprek? Nggak ada. Di situ selesai, di situ nggak sampai ke bawah. Kalau yang kemarin ini semenjak itu kan sampai suami sama istri mau cerai karena beda pilihan. Betul. Wah, Udah lah, itu bukan ngarang lah, itu udah banyak. Ya, banyak story. Demikian, berapa uangnya, berapa luka yang ditimbulkan, berapa disintegrasinya, ya kan? Dan hasilnya kayak begitu. Tadi yang Bu Yani bilang, gila satu komisi yang diembat uang CSR lagi. CSR itu kan corporate social responsibility, itu buat orang-orang sosial, tanggung jawab sosial itu loh. iya. Berarti begini Pak, orang-orang yang di DPR itu, orang-orang yang di DPR itu adalah orang-orang yang kurang mampu dan wajib untuk kita santuni begitu barangkali Kalau- cara berpikirnya. Pak, dulu siapa yang ngomong suka di hiperbolik gitu tuh, Pak Prabowo apa Gatot Nurmantio ya yang bilang ya biarin aja supaya mereka juga ada penghasilan tambahan seperti Sebelum kita tutup, apa ini pesan terakhir atau closing statement mengingat kondisi kita sudah chaos di mana-mana, demo di mana-mana, apa yang perlu dilakukan agar bangsa kita selamat dan siapa yang harus melakukan peran itu? Bentuk penegasan saja. Ya, dari saya ya, Iya. pendek-pendek aja. Kalau dari saya, karena negara ini sudah terlanjur punya pemimpin, mau suka mau enggak, ya sekarang presidennya bapak itu gitu. Jadi kita berharap sebagai pemimpin tertinggi di negara ini harus dengan arif dan bijaksana menyikapi kejadian yang sekarang terjadi. Jangan sampai meningkat dan ujungnya Indonesia bubar. Saya tiap hari deg-degan ya mengikuti perkembangan di Aceh. Kok nggak diapa-apain, kok nggak ada berita, nggak ada apa. Kalau tiba-tiba lepas beneran, hilang sudah satu promisnya. Masyarakat Dayak juga seperti itu. Kami nggak mau dijajah orang Jawa. Mau merdeka sendiri, lepas Kalimantan, dan seterusnya. Ini kualitas yang dibutuhkan saat ini betul-betul kualitas pemimpin yang cerdas, berani, jujur, dan pegang amanah. Kalau mau benchmark, silakan lihat Burkina Faso, pemimpinnya cuma kapten, bukan jenderal, belum perwira, cuma kapten. Dia kudeta, ada yang ngomong kudeta buruk. Contohnya Burkina enggak, begitu kudeta dia dilulukan rakyatnya sebagai pembebas. Sekarang kalau baliho di pinggir jalan kotor, kena lumpur, dilap sama orang. Dilap. Saking cintanya dengan orang yang ada di gambar itu. Dalam 2,5 tahun dia bisa mengusir 3 tambang yang dikuasai Perancis, 2 tambang emas yang dikuasai Cina. Belum habis kontraknya, no problem, tutup. Saya utang berapa nanti saya bayar. Kusir. Dalam 2,5 tahun, sekarang dia sudah ngumpulin mungkin hampir 300 ton emas. Baru 2,5 tahun memimpin, dan dengan itu dia bisa membuat jalan baru, kereta api baru, mobil baru dan sebagainya untuk negeri Afrika Selatan yang kalau buka Wikipedia itu termasuk salah satu negara paling miskin di dunia. Burkina Faso. Ya dulu namanya Volta Hulu. Volta Hulu. Oke. Itu contoh kan boleh kita benchmarking. Ya, itu pemberani, jujur, amanah. Nah kalau pemimpin sekarang yang sedang ada, mau legislatif, mau eksekutif, coba lihat negara lain bagaimana berbuat untuk negerinya kan. Ya, nggak apa-apa. Wah salah kemarin, minta maaf, nggak apa-apa. Apa susahnya daripada hanya begini, rakyatnya digencar, dipukulin dan segala macam. Ini saya yakin di Polda udah ratusan itu yang ditangkap. Kalau lihat demonya kayak gitu, saya udah melihat bagaimana mereka nyeret tahanan turun dari truk, pegang kakinya, seret kepalanya di aspal tahun 2019 ya. Mengerikan sekali. Apa ya harus begitu rakyat yang sedang memperjuangkan nasibnya harus dihadapi dengan seperti itu. Sementara para petinggi ini, baik eksekutif maupun legislatif, mereka punya kesempatan untuk berbuat lebih baik. Lebih baik ya gesturnya, ya ucapannya, ya tindakannya gitu. Ya, mudah-mudahan
nggak telat lah sebelum Indonesia makin chaos. Iya. Mungkin saya tambahin sedikit. Iya, monggo Pak Yani. Situasi sekarang ini kalau ditanya terus nih what next gitu ya dengan situasi sekarang yang mulai memanas, semoga tidak keterusan menjadi seperti 98 yang memperburuk citra Indonesia di mata internasional kan saat itu ya. Kita harus mau pemerintah sekarang yang memang resmi sedang berjalan itu harus memang mau sama-sama membuka diri dan melihat bahwa ya kita harus menyelamatkan, fokusnya ke situ, menyelamatkan bangsa negara kita ini. Kepentingan kelompok, elit-elit parpol dan lain-lain, kepentingan mereka itu nomor sekian. Yang penting sekarang cepat kita selamatkan bangsa negara sekarang. Demokrasi liberal yang sekarang berjalan itu tidak harga mati. Kita harus mau menerima introspeksi. Kalau itu memang tidak berjalan baik, tidak membawa kebaikan, terbukti tidak membawa kebaikan karena yang menjerit sekarang amat sangat banyak. Setiap hari keluar statement, keluar aturan baru yang semua terus ngededes rakyat. Mau jadi diapain rakyat ini, dan tidak ada empati, rasa sense bahwa itu akan menyakitkan rakyat tuh nggak ada pula gitu ya. Itu tuh situasi ini sebelum menjadi brutal, sebelum menjadi meledak, itu harus segera diatasi. Tapi kita bangsa Indonesia ini juga harus smart juga melihat pergolakan yang terjadi sekarang ini. Kita harus be smart, harus cari data, harus betul-betul kepala dingin melihat mana yang provokator, mana yang murni menyelamatkan bangsa negara. Itu juga harus menjadi perhatian. Kita jangan tadi itu kebanyak ke bawah framing, cepat ke bawah framing. Kalau kita ingin bangsa negara kita menjadi lebih baik gitu ya. Dan kalau dari kita memang membawa usulan Pancasila berdaulat bangsa selamat, Pancasila dan undang-undang, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, karena itu adalah jas merah kita dalam kita mau memperbaiki masa depan bangsa negara kita. Dari situ basisnya dari situ ya. Kita perbaiki, kita lengkapi bla bla segala macam, kita kemas ramu lagi, nggak masalah, tapi dari situ berangkatnya. Karena yang kita cari adalah bangsa yang berdaulat di negaranya sendiri, dan yang rahmatan lil alamin, harus seperti itu. Barokah kan akan turun kalau kitanya benar menjalankan, mengelola, terutama para pengelola negara ya. Itu harus amanah, harus niatnya benar. Jangan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Itu udah cukup. Pasca reformasi udah berapa puluh tahun. Cukup negara bangsa kita dikuasain gitu ya. Kalian kembalikan kepada bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia juga jangan mau lagi diam saja gitu. Kalau memang langkah pertama adalah kita harus bubarkan MPR-DPR, bubarkan. Kita punya TNI, jangan takut. Ada TNI yang di belakang rakyat, pasti di belakang rakyat. Kalau rakyatnya benar, selama rakyatnya langkahnya benar, pasti TNI bantu. Dan nggak salah, TNI bantu itu nggak sama sekali nggak salah. Mau siapa lagi? TNI itu adalah unsur yang sudah ada di komunitas-komunitas manapun, kelompok-kelompok bangsa kecil itu pasti ada keamanan TNI itu. Kenapa harus kita usir? Seperti itu. Jadi mudah-mudahan situasi terus membaik. Orang-orang yang tulus untuk menyelamatkan bangsa negara ini semua mau berkumpul, berbicara, berdiskusi, membantu pengelola negara untuk memperbaiki situasi, gitu ya. Saya pikir udah hampir semua ya sampaikan Kang Basit sama Mbak Yani, tapi karena di closing statement, jadi ya saya ngomong, tapi ya saya usahakan seringkas mungkin bahwa orangnya harus benar. Tadi sampaikan Mas Basit, jujur, berani, amanah, ya. Tapi lebih kepada yang disampaikan tadi adalah kita Pancasila ini belum pernah diterapkan kok secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 45-nya juga demikian, tentunya nggak bisa dipisahkan. Kita kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Kenapa? Nggak ada yang dirubah. Artinya apa? Oh, belum dilaksanakan kok. Artinya itu bisa disiasati lah, tanda kutip ya, oleh para ahli hukum tata negara. Tapi apapun sekarang sempat muncul itu dekret rakyat. Kalau misalnya dekret presiden itu mungkin agak gampang atau bagaimana, ya kita atas nama dekret rakyat lah misalnya gitu, ataupun dekret apapun. Saya ini kebetulan juga profesional dari pabrik, orang pabrik. Kalau parameter operasi dari pabrik ini sudah tidak terkendali, temperatur naik turun, pressure naik turun, flow naik turun, dan tidak terkendali, itu pemimpin pabrik itu punya fasilitas, yaitu emergency shutdown system. Nah, itu loh. Untuk diriset lagi, bahasanya Mbak Yani ya diriset lah. Emergency shutdown system, red button itu. Push. Mari sama-sama kita push. Kira-kira begitu. Dan kuncinya apa? Supaya apa? Supaya prosedur operasi desain sesuai desain yang dari awal itu dilaksanakan sesuai desain. Nah ini desain kita ini dari awal itu adalah Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Kembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk mengoperasikan pabrik ini sesuai dengan desain dari founding father, dan nggak ada tuh founding father kedua, yang ada the founding father. That's it. Demikian yang bisa saya bantu kali ya dari saya. Terima kasih statement kita bersama. Pancasila berdaulat. Salam. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Bye.